warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Nizkisya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesela Eka Pratiwi dari kelas 10 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi dari kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Trini Putri Asyhari dari kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Santoso dari kelas 10 akuntansi 2. Sistem berasal dari bahasa Yunani systema, sytema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Adalah suatu susunan atau tataran teratur dalam aturan-aturan hidup. Berdasarkan wujudnya tertulis, yaitu dapat kita temui dalam bentuk tulisan, dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya UUD, UU, dan Perda. Ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, seperti rumah adat, alat praktik, ketenagaraan. Hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan ruang dan wilayah lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Enlio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Hukum perang, hukum perdata Indonesia, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya. Yang pertama adalah hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, disebut juga sebagai hukum positif. Contohnya, UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar pembentuk semua peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 mengatur tentang struktur negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Penerapan setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam. Yang kedua adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, ius constituendum. Contohnya, penerapan setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945. Yang ketiga adalah hukum asasi atau hukum alam. Contohnya, setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup, yang menjadi prinsip utama dalam hukum alam. Ini berarti bahwa tidak ada pihak yang boleh sewenang-wenang mencabut nyawa seseorang. Hukum berdasarkan pertama adalah hukum yang memaksa. Contohnya, peradilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk melaksanakan keputusan yang telah dijatuhkan. Misalnya, memaksa seseorang untuk membayar utang atau mengembalikan properti yang telah diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua, hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Contohnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di Indonesia. Di dalamnya terdapat aturan tentang upah, jam kerja, hak cuti, dan keselamatan kerja. Peradilan adalah proses atau sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam peradilan, hakim bertugas untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini bisa berlangsung dalam berbagai bentuk seperti peradilan pidana, perdata, atau administrasi negara, dengan tujuan untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Indonesia mengadopsi sistem peradilan yang bersifat independen dan tidak dapat campur tangan oleh kekuasaan lain. Sistem peradilan Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang masing-masing memiliki peran dan kewenangan sebagai umum itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan militer, pengadilan tata usaha oleh negara, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan itu ada 4, yaitu pertama, dimulai dari penyelidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjut dengan penyidikan,
Setelah itu tuntutan oleh jaksa, dan yang terakhir Terhadap persidangan. peradilan. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Sistem peradilan Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemerataan akses dan penegakan hukum yang adil. Seiring dengan perkembangan demokrasi, Indonesia terus melakukan reformasi hukum dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, memperkuat independensi pengadilan, serta memastikan hukum dapat ditegakkan dengan adil dan transparan. Akses terhadap peradilan. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Sistem peradilan Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemerataan akses dan penegakan hukum yang adil. Seiring dengan perkembangan demokrasi, Indonesia terus melakukan reformasi hukum dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, memperkuat independensi pengadilan, serta memastikan hukum dapat ditegakkan dengan adil dan transparan.